Oh ya, Pak Bambang. Baik, saya bisa ditampilkan tabernakel. Saya cuman bukan mau melanjutkan apa yang disampaikan Pak David, tapi saya mendapat sesuatu apa yang disampaikan oleh Pak David pada hari Jumat yang lalu di Jumat Agung. Ini di zaman Musa, ini kemah ini ada di sini. Jadi kemah itu di sini sampai sana, sampai sini. Nah ini ruangan kudus. Pelan-pelan Pak. Ya ini Pak ke bawah dulu. Ya. Ini ruangan kudus, agak angkat dikit. Ruangan kudus, yang ini ruangan maha kudus. Diangkat dikit. Diangkat ke atas. Terus, nah ini ruangan kudus. Isi ruangan kudus ini ada roti sajian, ini ada pelita, ini ada mezbah dupa, dan di ruangan maha kudus itu ada tabut perjanjian. Terus ke bawah lagi, terus, nah ini bejana pembasuhan, dan ini mezbah korban bakaran. Yang Yesus lakukan untuk menebus dosa kita, ini gambaran ibadah dari orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini gambaran, bukan sesuatu yang kebenaran, tapi kebenarannya apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus menjadi korban menebus dosa itu di sini, di pelataran. Ya. Terus ke bawah lagi. Nah, di situ ada pelita, ada meja roti dan mezbah dupa. Pak David jelaskan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, itu tirai, bukan tirai yang di sini ya, tirai yang antara ruangan kudus dengan ruangan maha kudus itu terbuka. Nah, imam besar untuk masuk ruangan maha kudus itu 1 tahun sekali dan hanya imam besar, dan itu pun dia harus betul-betul menjaga kudusannya. Tidak sembarang orang bisa masuk situ. Jika dia tidak dalam kondisi kudus, dia bisa mati ketika ketemu dengan Allah di ruangan maha kudus. Nah, di sini Pak David menjelaskan bahwa angkat dikit ke atas. Ya. Nah, Pak David menjelaskan bahwa ada roti, meja roti, ada pelita. Ini gambaran dari, ini firman Tuhan, ini ada gambaran terang. Di ruangan ini tanpa pelita itu gelap. Gelap, tidak bisa lihat apapun. Nah, ada roti, dan roti percaya di Matius 4 ayat 4, coba dibuka Pak Andoko, bisa dibacakan? Matius 4 ayat 4. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, manusia itu butuh roti sebagai supaya jasmaninya hidup, tapi ada roti yang lain, yaitu roti kehidupan, yaitu firman Tuhan yang harus dimakan, itu asupan jiwa kita, supaya jiwa kita hidup, menjadi terang. Ya, nah, oke. Nah, dalam ruangan kudus tadi, itu ada pelita, ada roti sajian. Roti sajian itu lambang dari firman Tuhan yang harus kita makan. Yesus ngomong seperti ini di Yohanes 6, bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini bukan soal perjamuan kudus setiap bulan diadakan di gereja, bukan. Perjamuan kudus yang diadakan di gereja itu simbol. Tapi yang sesungguhnya itu ngomong
benar-benar apa, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, itu bicara bahwa ajaran Yesus, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, Yesus lakukan, itulah kebenaran. Dan ketika orang hidup di dalam kebenarannya, dia akan pola hidup kekal. Arti makan itu mengasup, memahami kebenaran. Makanan jiwa itu pengetahuan. Pengetahuan yang membawa pada kekekalan, bukan yang dari dunia, tapi ajaran yang dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pelita itu lambang dari pimpinan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak bisa menuntun kita tanpa kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Makanya harus belajar. Padahal menekankan bahwa harus belajar. Belajar firman Tuhan. Bukan seorang pendeta saja, tetapi semua orang yang bicara bahwa saya pengikut Yesus, murid Yesus, dia harus belajar firman. Amin. Itu nutrisi jiwa kita. Amin. Oke, sampai sini dulu. Di ruangan itu butuh terang. Kalau ruangan ini gelap, Bapak Ibu tidak kelihatan semua. Ya, kalau ini gelap, semua ditutup semua, tidak kelihatan. Baru kalau ada sinar, baru bisa kelihatan satu sama lain. Bahkan kalau sinarnya semakin terang, kita bisa lihat diri kita. Mana yang ada kotoran dalam diri kita. Baik, kita lihat sekarang di Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Bisa dibacakan Pak Andoko? Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, bisa ditampilkan lagi tabernakelnya. Ya, terima kasih. Orang Kristen, orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, itu posisinya ada di sini, di ruangan kudus. Dia harus makan roti ini, dan dia harus dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya Mesbah Dupa itu bicara keharuman. Mesbah Dupa itu bicara keharuman di hadapan Allah. Kalau dalam perjanjian lama dengan harum yang di minyak yang diolah demikian rupa sehingga menjadi persembahan dupa di situ menjadi harum. Kalau dalam perjanjian baru yang dipersembahkan itu hidup kita menjadi harum di hadapannya. Dan itu membutuhkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, pelita tadi. Di ruangan itu ada terang, pelita tadi itu. Dikatakan di sini tadi gini. Dan inilah hukuman itu. Dari ayat 19 itu sebetulnya inilah kalau di NIV itu bukan hukuman, tapi hampir sama ya, tapi lebih jelas gini. Dan inilah putusan itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kata jahat itu pakai poneros. Poneros itu kejahatan dalam karakter. Itu kalau jahat itu sudah jahat gitu loh. Ada orang bisa jahat karena situasi, tapi kalau ini jahat yang dari dalam. Ya.
Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Seharusnya manusia menyukai terang itu. Supaya, untuk apa? Supaya bisa dilihat keadaan dirinya. Kalau manusia di dalam gelap, dia tidak bisa melihat dirinya. Siapa dirinya? Sesungguhnya terang ini datang supaya kita bisa melihat diri kita. Sesungguhnya di hadapan Allah. Sudah layakkah kita di hadapannya? Itu bukan hanya perbuatan kita, tapi sampai batinnya kita, sampai cara berpikir kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu cara berpikir, apa yang dilakukan, dan cara berpikir itu sudah rusak. Dan manusia tanpa terang Tuhan, dia tidak mengerti bahwa dirinya sudah rusak. Pada umumnya manusia, termasuk orang Kristen, tidak menyadari kerusakan ini. Tidak menyadari bahwa dirinya ada kecacatan yang tidak layak di dalam kekekalan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa manusia diciptakan itu makhluk kekal. Dari mulanya makhluk kekal. Pak, kok ada kematian? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka umur manusia dibatasi. Kenapa? Kalau tidak dibatasi akan semakin jahat. Kejahatan akan terakumulasi. Dibatasi oleh kematian. Tetapi sebelum kematian itu menjemput, Allah berharap bahwa manusia itu sudah selesai dengan dirinya, sehingga dia bisa layak dalam kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat ini, Anda lihat kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengasihi manusia sampai hari ini. Bahwa dia berharap bahwa manusia bisa hidup kekal bersama dia di dalam kekekalan. Yesus sebagai Raja kita yang memerintah. Dan kita hidup di dalam pemerintahan itu yang penuh damai sejahtera. Penuh kebenaran dikatakan dalam Alkitab. Dan Allah tidak bisa membawa kita ke sana kalau posisi kita masih cacat. Kecacatan ini bukan hanya dalam perbuatan, tapi di dalam batinnya kita. Apa yang dilakukan dari hasil hati yang cacat, maka hasilnya pun cacat. Kalaupun diberikan hukum, itu hanya sementara, tapi yang di dalam tidak berubah. Yang di dalam ini, jika hukum ini dilepas, dia akan lepas lagi, akan tetap buruknya keluar lagi. Tapi kalau batinnya yang dikerjakan, maka hasilnya pun, buahnya pun menjadi benar. Amin, Bapak Ibu. Nah, tabernakel ini saya dulu dapat di gereja yang lama tentang tabernakel. Mereka membahas bagus sekali ya. Nah, tabernakel itu sebetulnya ada di diri kita. Di dalam diri kita. Ya, ada ruangan kudus, ada ruangan Maha Kudus, ada ruangan kudus, ada pelataran. Nah, kita bicarakan ruangan kudus. Batiniah kita dikatakan, ayo kita lihat di Matius 6 ayat 19, 20, 21, 22, 23 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Sampai 21. 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, semua fokus manusia hari ini itu ini. Ya, Pak ya? Iya. Itu sebetulnya ngomong kerusakan. Dan kalau dunia bicara ini mereka tidak tahu bahwa ini dalam arah yang salah. Nangkep enggak? Ini kan arahnya manusia seluruh dunia, termasuk orang Kristen yang tidak menyadari kalau dia tidak mengerti kebenaran, kalau dia tidak pernah memahami Injil yang benar, ini akan berjalan terus dalam hidupnya.
Amin? Iya Pak ya? Iya. Oke. Ayat yang berikutnya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harapan Tuhan ketika kita mengumpulkan harta ini, harta di sini bukan harta duniawi. Itu sebetulnya harta kekekalan. Apa harta kekekalan? Dalam Yohanes 6 ayat 20, dibuka ayat 27 itu dikatakan bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Sama dengan ini, kumpulkan harta di surga. Itu ngomong apa? Itu ngomong firman Tuhan yang kita pahami. Seseorang yang belajar firman Tuhan dan mengenal dengan benar kebenarannya, Injil yang murni, Injil kemuliaan itu akan membuat terang dalam dirinya. Yuk berikutnya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya. Hati kita ketika mengumpulkan harta di dunia, hati kita di sana. Tapi ketika kita mengumpulkan harta di surga, hati kita pun di sana. Nangkep? Terus. Ayat 22, Ya. mata adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh Ini tubuhmu. bicara bukan mata jasmani, tapi mata hati kita. Kalau mata hati kita, mata adalah pelita tubuh, artinya lampu, adalah terang. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika ada terang dalam hati kita tahu jalan yang benar. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, firman itu akan bicara sama kita. Itu maksudnya. Mengerti sampai sini? Ya, lanjut. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ketika seseorang tidak mengenal firman dengan benar, Injil yang benar, dia tidak ada terang. Sehingga kegelapan yang ada dalam dirinya. Dan dia tidak tahu bahwa dirinya ada kecacatan dalam dirinya. Bahkan ketika melakukan suatu kesalahan pun, dia tidak menyadari bahwa itu salah. Kalau diteruskan maka hanyutlah dia ke neraka. Tanpa disadari. Dan itulah kemauan iblis. Yang dari mulanya iblis itu ingin menghancurkan manusia. Nah Allah memberitakan Injilnya melalui Yesus, hidup Yesus. Bahwa kalau engkau mau hidup kekal, kamu harus makan diriku. Kamu harus makan ajaranku. Amin. Supaya ada terang dalam dirimu. Supaya setiap langkah hidupmu dalam tuntunannya. Kita bisa salah. Tetapi kita menyadari kesalahan itu. Nanti kita lihat, oke? Terus. Ayat 24, Ya. tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Manusia di dalam kegelapan, dia tidak tahu bahwa dirinya sedang mengabdi kepada Mamon. Hanya ketika seseorang mengasup Injil yang benar dan di dalam dirinya ada terang itu, dan Roh Kudus memimpin dalam terang itu. Dia ketika melakukan suatu kesalahan, ketika dia mau ada sesuatu yang mencintai dunia, ada sesuatu yang lama mencintai dunia, dia tahu. Roh Kudus yang tuntun yang kasih tahu. Kamu masih mencintai dunia. Maka ketika dia tahu, dia mulai bisa memperbaiki dirinya. Ketika tidak tahu, dia tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Amin. Amin. Ketika manusia tidak mengenal Injil dengan benar, tidak ada terang dalam dirinya, dia tidak tahu
Bahwa Allah yang benar yang bagaimana. Bahkan di dalam kekristenan, seseorang datang kepada Tuhan, pada umumnya manusia, juga termasuk orang Kristen, tujuannya apa? Minta berkat. Padahal Tuhan Yesus datang bukan untuk itu. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Yang diselamatkan apanya? Jiwanya. Jiwa kita lah yang diselamatkan. Ketika jiwa kita keruh, butuh terang itu. Maka dikatakan dalam Yohanes tadi bahwa ketika orang itu mendekat kepada terang itu, ketika orang menjauhi terang, kenapa? Karena mereka jahat. Supaya kejahatannya tidak nampak. Coba dilihat di Yohanes tadi. Kembali ke Yohanes. Yohanes 3. (18) mungkin ya. 17, 18, 19. Terus lanjut 19. Terus 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kenapa orang tidak datang kepada terang? Supaya kejahatannya tidak nampak, supaya kotoran-kotorannya tidak kelihatan. Artinya kalau saya balik, ketika orang datang kepada terang, dia ingin dikoreksi dalam dirinya. Amin. Kalau kita memahami kebenaran, itu bukan untuk ngoreksi orang lain, tapi untuk ngoreksi diri sendiri. Terang itu untuk diri kita, supaya kita bisa lihat. Loh Pak, supaya untuk mengingatkan orang lain gimana? Melalui hidup kita. Kalau kita hidup di dalam jalan kebenarannya, ketika orang lihat apa yang kita lakukan, itu sudah terkoreksi dengan dia. Amin. Amin. Perlukah kita mengingatkan teman kita? Bisa, tapi tidak selalu. Tapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, dia lihat apa yang kita lakukan, dia sudah terkoreksi. Amin. Amin. Lanjut ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan di dalam Allah. Kalau bicara di ruangan kudus, itu bicara terang. Orang yang masuk di dalam ruangan itu harus di dalam terang. Amin. Terang itu Roh Kudus yang menuntun, yang memberitahu. Tapi Roh Kudus tidak bisa memberitahu kalau isi pikiran kita bukan kebenaran. Amin. Istilah saya seperti ini. Kalau seseorang tidak pernah belajar komputer, sedangkan Pak Menlu ini kan ahli komputer. Kalau Pak Menlu ngomong tentang komputer, tentang apa istilah kepada saya ngah-ngoh. Kenapa? Di otak saya tidak ada sama sekali seperti itu. Mungkin sedikit sekali. Tapi kalau saya mau belajar komputer dengan benar, ketika dia ngomong istilah-istilah, saya tahu maksudnya ini. Sama, Roh Kudus memberitahu kita, tapi kita nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah belajar kebenaran. Injil dimakan, diasup, supaya Roh Kudus bisa tuntun kita kepada kebenaran. Amin. Karena dialah roh kebenaran itu. Amin. Apakah kita sebagai orang yang mengaku Kristen sudah mendekat kepada terang tersebut? Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah di gereja, kita di dalam terang. Enggak. Orang yang di dalam terang itu akan kelihatan dalam hidupnya. Amen.
Coba kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan. Terus. Jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Iya. Kalau kita bilang bahwa kita itu dikatakan bahwa boleh persekutuan dengan Dia, gampangannya ngomong kalau pada umumnya saya orang Kristen, harusnya orang Kristen itu memiliki persekutuan dengan Dia. Ya. Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan yang kebenaran. Terus, ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, Ya. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ini ngomong persekutuan seorang dengan yang lain tuh yang sama-sama memiliki perjuangan yang sama di dalam terang itu. Yuk, terus. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bentar, sampai situ. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Atau dibalik, jika kebenaran ada dalam diri kita, kita tahu kekotoran kita. Amin. Amin. Jika di dalam diri kita ada kebenaran, kita akan tahu kekotoran kita. Orang yang di dalam terang itu selalu terkoreksi. Makanya orang yang mau masuk di dalam ruangan kudus tadi, dia harus memiliki hati yang rendah hati. Hati yang rela untuk dikoreksi. Amin. Tapi banyak kali ketika kita memahami firman dan kita memiliki standar yang benar, yang terkoreksi bukan diri kita, tapi orang lain. Kebalik Bapak Ibu, kita yang terkoreksi. Mulai malam hari ini, kita yang harus dikoreksi, bukan orang lain. Kalau kita ngoreksi orang lain, jangan-jangan nanti orang lain yang masuk surga. Kita yang gak masuk surga. Amen. Karena kita masih cacat. Nggak ngurusi kecacatan diri sendiri, tapi ngurusi kecacatan orang lain. Amin. Terang itu datang kepada kita, menerangi batinia kita, supaya kita memahami kekotoran itu. Dosa untuk orang Kristen bukan hanya apa yang dilakukan, tapi cara berpikir. Ketika ada sesuatu yang menyakitkan, melukai kita, ketika itu cara berpikir kita muncul yang tidak benar itu. Ketika kita ngasup kebenaran, kita mengerti bahwa itu tidak benar. Meskipun orang lain tidak tahu. Ketika kita ngomong dengan rekan atau siapapun, tanpa disadari kita ada kesombongan dalam mengungkapkan sesuatu dengan cerita. Atau seseorang umpamanya dia kenal gubernur, terus dia ketemu hari itu dengan gubernur, terus dia cerita, wah aku baru ketemu dengan gubernur. Itu dengan sombongnya dia ceritakan itu. Kalau orang itu ada kebenaran, setelah ngomong, dia tahu itu tadi salah. Saya sering kali seperti itu. Saya itu kalau cerita soal anak, itu bangganya ngadu bila. Saya dibandingkan dulu, sih mending hari ini. Kenapa? Udah ngerem, udah. Kalau itu sudah muncul, saya terasa sudah, enggak usah cerita, udah, enggak usah cerita. Nanti nyesel kamu, udah, enggak cerita. Itu kadang-kadang sih keperucut loh Bapak Ibu. Selesai ngomong, cerita tentang anak,
Selesai itu, aduh Tuhan, ampuni aku. Orang yang mengasup kebenaran akan terkoreksi hidupnya. Meskipun mungkin tidak dilakukan secara fisik, di pikiran saja kita sudah tahu. Amin. Amin. Sampai ayat berapa Pak tadi Pak? Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengetahui kekotoran kita dan kita mengakui dengan rela hati, ada jalan keluar dari Allah. Terus ngomong aku mengampuni. Pengampunan itu bukan hanya diampuni, tapi adalah penyelesaian dalam karakter kita. Kita harus mengalami perubahan. Pengampunan itu adalah kesempatan supaya kita berubah. Kita tidak bisa berubah sekaligus Anda dengarkan firman hari ini, pulang langsung berubah. Tidak Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Dari mendengarkan firman, kita hidup di dalam dunia luar nanti, dalam bekerja, kita ngomong atau kita berinteraksi, kita melakukan suatu kesalahan. Roh Kudus akan koreksi kita terus. Semakin hari akan semakin seharusnya semakin berubah. Tujuan Allah mengampuni supaya kita berubah, bukan terus mengampuni. Memang terus mengampuni, tapi jika kita tidak berubah sampai pada waktunya, yang rugi ya kita. Kita tidak mengalami perubahan. Kita hidup di dalam terang dan terang hadir dalam diri kita supaya kita terkoreksi, bisa lihat kekotoran kita. Makanya butuh hati yang rendah hati untuk dikoreksi. Butuh hati yang rela untuk dikoreksi. Bukan malah ditolak koreksi itu. Amin. Amin. Kayaknya ngantuk semua ya. Ayat berapa Pak sekarang? 10 Pak. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, jelas toh. Ketika firman itu ada dalam diri kita akan melihat dosa apa yang masih ada dalam diri kita. Kekotoran apa yang dalam diri kita. Bapak Ibu, kita tidak kepingin jadi manusia yang hari ini Minggu ke gereja, nanti Senin kita di rumah bekerja, terus Kamis datang lagi tempat itu PA, setelah itu pulang, Jumat kita kerja, Sabtu kerja, Minggu ke gereja lagi, terus Seninnya kerja lagi, sampai Kamis, sampai Minggu datang gereja lagi, terus. Tapi tanpa mengalami perubahan hidup. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, menyelamatkan jiwa kita. Kita tidak menyelesaikannya. Bahkan ketika masalah datang dalam hidup kita, yang dipikirkan bagaimana masalah itu selesai. Oh iya, kita harus bertanggung jawab, masalah itu harus selesai. Ya, tapi ada yang Tuhan mau yang harus selesai. Yang lebih utama dari itu, diri kita harus selesai. Amin. Tuhan mengizinkan masalah supaya kita mengalami perubahan. Jangan masalah itu selesai, tapi kita tidak mengalami perubahan. Kita belum selesai. Seharusnya masalah itu selesai, kita pun selesai. Coba cara berpikir yang Tuhan mau, yaitu cara berpikir kekekalan. Itu yang harus ada pada kita. Tuhan mau kita hidup dalam kekekalan. Kalau kita rutin minggu kerja, minggu kerja, tidak mengalami perubahan, di ujungnya kita akan kecewa loh. Amin.
di tempat ini diberikan makanan yang cukup bagus dan bergizi. Dan Pak David memberikan tidak sembarangan, betul-betul menggali dan membuka wawasan kita untuk memahami Injil yang benar. Bukan hanya supaya kita kagum kebenaran itu. Wow, bukan itu. Itu bisa ya, tapi yang utama bahwa kebenaran itu yang mengubahkan kita. Bukan wow-nya saja. Amin. Amin. Ketika kita mengasup kebenaran Injil yang murni, Roh Kudus akan menerangi jalan hidup kita. Roh Kudus akan memberitahu kita akan ketidaktepatan apa yang kita lakukan. Sehingga kita belajar hidup untuk semakin menjadi benar di hadapannya. Inilah cara Allah menyelamatkan kita dari dunia yang sudah rusak. Atau tidak sejalan dengan rancangannya. Rancangannya adalah kekekalan. Setiap kita diciptakan dalam kekekalan, makhluk yang kekal. Makhluk yang tidak bisa mati. Tapi kenapa mati? Karena ada dosa, maka dibatasi umurnya. Tapi Allah masih memberikan kekekalan. Tapi ketika manusia di dalam sebelum kematian itu menjemput, dia harus menyelesaikan dirinya. Supaya dia mendapat tempat dalam kekekalan. Layak. Oleh karena itu dia datang sebagai terang. Menerangi kita. Dan izinkan dia untuk menerangi diri kita. Amin. Amin. Koreksi itu bisa bentuk dari gesekan masing-masing. Bisa. Tapi gesekan itu, kalau contoh gini misal, seseorang dapat gesekan, tapi dia tidak pernah mengerti Injil yang benar. Dia tidak akan dalam terang Tuhan. Malah gesekan itu menjadi pahit buat hidupnya. Tapi kalau dia mengerti Injil yang benar, mengasup makanan yang dari Tuhan Yesus, ketika dia dalam gesekan, Tuhan mau apa ini? Kamu mengampuni musuhmu, berkati musuhmu, doakan musuhmu. Ketika dia mengerti firman itu dan dia mengerjakan dalam hidupnya, terbentuklah batiniahnya. Yang dikatakan hidup dalam terang, yaitu dia bisa memilih jalan Tuhan. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa memilih jalan Tuhan. Karena dia tidak tahu jalan Tuhan. Amin. Tapi seringkali orang Kristen berhenti, dia mengenal sampai di pengetahuan. Tapi tidak rela untuk mengenakan pengetahuan itu, kebenaran itu. Memang ketika mengenakan sakit, orang mengampuni orang yang menyakiti, itu sakit. Dikatakan dalam firman, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang, kalau kamu ada orang berbuat baik kepada kamu dan kamu berbuat baik kepada dia, itu biasa. Tapi ketika dia berbuat jahat kepada kita dan kita berbuat baik kepada dia, itu luar biasa. Kelas orang Kristen itu ini. Amin. Amin. Kalau kita mau renungkan, kasih Bapak pada kita itu luar biasa. Sabarnya luar biasa. Dia menantikan perubahan kita, luar biasa banget. Tapi jangan dibuat main-main. Itu kesempatan buat kita. Jangan diacuhkan. Karena kesempatan itu bisa hilang pada waktunya. Selagi hari masih siang, raihlah itu. Jangan berlambat-lambat. Jangan hal-hal yang tidak penting, yang menurut firman, yang kita dahulukan. Tapi hal-hal yang penting di mata Allah, supaya kita bisa masuk dalam kekekalan. Belajarlah melihat itu. Belajarlah masuk di dalam, mengutamakan apa yang penting di hadapan Allah. Amin. Amin. Sering kita melihat itu yang penting bagi diri kita, tapi tidak melihat apa yang penting bagi diri Allah. Apa yang penting dalam diri Allah, itu sebenarnya penting buat kita.
Karena apa yang dilakukan Allah menyelamatkan kita, itu juga untuk kepentingan kita. Walaupun untuk kepentingan Allah, tapi ada kepentingan kita juga. Amin. Karena Allah mau menikmati ciptaannya. Tapi ketika ciptaannya hidupnya fals, Allah tidak bisa menikmati. Saya tadi pelayanan di lapas tadi pagi. Dan di sana itu yang pimpin pujian kan dari orang lapas, maksudnya penghuni lapas, bukan sipirnya, penghuni lapas, gantian gitu ya. Mereka latihan, nyanyi. Nah kebetulan tadi ada bapak-bapak yang pimpin pujian. Nah kalau yang main gitar itu bagus sekali, fasih sekali ya, ahli sekali main gitarnya. Terus bapak-bapak itu pimpin pujian 4 lagu. Lagu pertama, Wales Pol. Sampai saya berdiri itu tidak nyanyi, karena tidak tahu. Saya nyanyi, saya tahu lagunya, tak kerasin supaya dia bisa ikuti. Malah lebih keras dia, dan Wales Pol gitu loh. Jadi nggak sejahtera gitu ya. Saya diam aja sudah. Terus ada rekan satu yang suaranya bagus, dia bawa mic, itu pun kalah masih. Tetap katut sama yang Wales tadi. Ya. Terus saya lihat pemain musiknya itu, yang gitaran tuh, dia belum waktunya masuk gitu ya. Si yang gitaran sampai bingung. Jadi dia itu stres gitu ya. Terus saya bayangin, iya ya, Tuhan tuh sama kita gitu. Ketika hidup kita fals, pemain musiknya kan stres ya. Tuhan tuh stres loh sama kita. Ketika hidup kita fals, itu Tuhan stres. Saya lihat pemain musiknya itu betul-betul stres. Belum waktunya masuk. Suruh masuk, enggak masuk. Terus anehnya lagu pertama, kedua fals, lagu ketiga, keempat enggak fals. Saya pikir ini orang enggak bisa nyanyi, tapi ternyata lagu ketiga, keempat enggak fals. Oh, saya tahu. Dia redek di depan itu. Jadi dia saking redeknya itu fals gitu loh. Ya saya enggak ngomong soal itunya, tapi ketika hidup saya terimprovisasi, iya ya. Saya bilang sama pemain musik, kamu tadi stres enggak? Iya Pak, saya stres. Nah, iya, Yesus juga stres lihat kita gitu. Kalau hidup kita fals itu stres. Amin. Yang amin sedikit ya. Kayaknya masih kerasan di dunia ya. Bapak Ibu, Tuhan mau kita di dalam kekekalan. Amen. Roh Kudus tidak bisa menerangi atau menuntun kita kalau kita tidak memahami kebenaran. Coba buka Efesus 1 ayat 16 sampai 20. Ini sebetulnya hari ini waktunya khotbah Pak Handoko ya. Efesus 1 ayat 6 sampai 16 sampai 20, Pak. Efesus 1 ayat 16 sampai 20. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya, ini surat Paulus kepada Efesus ya. Ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu supaya terang. Mata hatimu terang. Terus agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Bapak Ibu, kebenaran yang Yesus punya, kebenaran yang ada pada diri Yesus dan apa yang Yesus lakukan, itu terverifikasi dengan Dia dibangkitkan. Anda ngerti ini? Semua orang di dunia mencari kebenaran. Ya. Tapi hanya satu kebenaran yang terbukti bahwa itu benar.
Oh Pak, karena Bapak kan orang Kristen. Enggak. Alkitab yang mengatakan demikian. Verifikasinya apa Pak? Ketika Yesus menyatakan kebenarannya dan dia hidup dalam kebenarannya dan membuktikan bahwa kebenarannya itu benar, dia dibangkitkan. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ajarannya itu benar. Bukan hanya ajaran, tapi terbukti bahwa ajarannya ketika diikuti, kamu pun akan dibangkitkan seperti aku dibangkitkan. Amin. Betapa luar biasanya Injil ini. Rasul Paulus ngomong seperti ini, Injil kemuliaan. Doanya Rasul Paulus minta hikmat, roh hikmat dan wahyu. Supaya mata hati kita terang. Untuk apa? Supaya bisa memilih jalan yang benar. Bapak Ibu, setiap hari iblis bermanuver dalam hidup kita. Dia bisa pakai siapapun untuk mengecoh kita, untuk membelokkan kita. Bahkan bisa pakai harta dunia pun. Mungkin kita masih penghasilan 5 juta, kita tidak belot sama Tuhan. Atau 1 juta. Tapi kalau sudah penghasilan puluhan juta, sudah berubah. Bapak Ibu, kalau Anda setia belajar Injil dan hidup dalam kebenarannya, Anda tidak akan goyah. Amin. Amin. Kita bisa berubah loh ke depan. Kalau kita tidak tekun untuk mengasuh Injil dengan benar. Saya selalu katakan bahwa tiap hari, saya renungan pagi, duduk bawah Tuhan, ikuti doa Pak Eras. Bukan mau ikut-ikutan, enggak. Saya mau maintain diri saya. Baca renungan, saya dengarkan. Supaya dapat bukan gini, dengarkan renungan itu bukan disetel, tapi Anda dipawon masak. Itu Pak Eras ngomong sendiri, jangan. Yang ketawa kayaknya pengalaman. Jangan, ya dengerin. Boleh sambil kerja, tapi dengerin dengan serius. Kalau Anda belum mendapatkan sesuatu, ulang. Itu makanan hari ini. Baca lagi. Saya baca juga dengerin. Bahkan saya meresum yang saya bagikan itu. Setelah itu saya dengerin voice truth. Yang 9 menit atau yang 40 menit. Setelah itu baca buku-buku, baca Alkitab, terus diperbaharui. Supaya terang itu semakin terang dalam diri kita. Dan semakin menerangi hati kita. Bahkan sampai yang lembut pun kesalahan kita, kita bisa tahu. Amin. Amin. Kalau dalam bahasa aslinya tadi, terang itu gini. Terang itu dari kata pos bahasa aslinya. Yang maksudnya apa artinya? Allah adalah terang, karena terang memiliki sifat yang sangat halus, murni, cemerlang. Ketika kita bersekutu dengan Allah, dia cemerlang. Kita tidak cemerlang, bisa kelihatan. Dan ketika kita tahu ketidakcemerlangan kita, kita bisa, Tuhan ampuni aku. Aku mohon, berikan kesempatan. Ampuni aku. Tuhan, aku mau berubah. Tadi dikatakan dalam Yohanes, Tuhan akan ampuni kita. Tujuan Allah, Yesus menjadi terang, supaya menerangi kita. Supaya kita melihat kekotoran itu. Dan kita rendah hati mengakuinya di hadapannya. Tuhan, aku butuhkan Engkau. Ubahkan aku. Amin. Kita sesungguhnya tidak bisa mengubah diri kita. Karena hati kita penuh dengan kelicikan. Penuh manuver. Dan iblis suka itu. Makanya orang yang ketemu dengan Injil kebenaran, itu anugerah. Anugerah. Dia ketemu dengan terang itu. Dan terang itu menerangi dirinya. Dan menuntun kepada jalan yang benar. Jalan dalam kekekalan. Amin.
Kalau kita mau hidup dalam terangnya, satu, memiliki hati yang mau belajar Injil dengan benar, terus menerus dalam kontinu, terus mengasup Injil yang benar. Roti itu harus dimakan, daging Yesus harus dimakan, apa saja ajaran Yesus harus dimakan dalam hidupnya, diasup setiap hari. Itu menjadi yang utama. Anda kalau tidak makan secara jasmani, lapar dan kalau puasa kan lemes toh. Ya, tapi kalau Anda tidak mengasup firman, jasmani Anda nggak lemes toh. Sebetulnya jiwanya lah yang lemes. Lama-lama mati. Yang kedua, mau bersekutu dengan Tuhan Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Bangun persekutuan dengan Dia. Kita sudah mendapat firman yang berkualitas tempat ini. Kita harus belajar berdoa. Dan apa yang kita dapat dari apa hambanya, apa yang disampaikannya, itu modal untuk kita berdoa dengan benar. Pak, apakah ada doa yang tidak benar? Bapak Ibu, kalau kita masih anak-anak, kita minta berkat jasmani, pantaslah ya. Tapi kalau sudah ikut Tuhan sudah puluhan tahun, masih minta hal-hal yang jasmani, tidak melihat kekekalan yang Tuhan sediakan, yang jauh lebih daripada berkat jasmani, dan tidak pernah memperkarakan hal itu di hadapan Tuhan di dalam doanya, ada yang salah Bapak Ibu. Kita sudah mendapat asupan yang benar, kita sudah waktunya berdoa, ya. Dengan apa pengertian yang benar itu? Kita berdoa, kita meminta supaya kita layak di hadapannya. Amin. Supaya kita selesai di hadapannya. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang rela dan rendah hati untuk dikoreksi. Saya berulang-ulang tadi sampaikan itu. Ya, ketika Tuhan mengoreksi kita, belajar untuk rendah hati. Seringkali kita dalam kebodohan ketika kita disalah mengerti seseorang, terus kita emosi, dan kita dalam posisi emosi itulah saat kebodohan yang firman katakan. Dan saat kebodohan itu yang baik itu gimana Pak? Belajarlah diam. Tidak membantah, diam. Coba renungkan lagi dalam diri kita. Anda akan menemukan yang salah dan menyelesaikan di hadapan Bapa. Itu jauh lebih elegan. Ya. Saya kira itu aja apa yang saya sampaikan. Semoga jadi berkat buat kita. Ya, kita berdoa yuk.